Saudara, terima kasih bagi Anda yang masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Penipuan modus ganjal ATM, ibu rumah tangga di Serang tertipu puluhan juta rupiah. Ular sanca sepanjang 3 meter masuk ke saluran air warga. Pasokan melimpah, harga cabai di pasaran menurun. Meski memasuki musim kemarau, masyarakat perlu bersyukur karena saat ini harga cabai di pasaran justru turun. Seperti terpantau di Pasar Induk Rau Kota Serang, penurunan harga cabai sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Harga cabai merah dan cabai hijau yang semula dijual Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Kemudian harga cabai keriting turun dari harga Rp45.000 menjadi Rp40.000. Menurut pedagang, sejak harga cabai turun, penjualan menjadi normal. Penurunan harga disebabkan pasokan cabai dari daerah pemasok jumlahnya melimpah. Karena ini cabai turun ya? Iya, turun banget. Semua turun. Semuanya turun. Cabai apa aja, Kak? Cabai keriting sama cabai gede. Kalau rawit mah enggak turun. Sekilonya berapa sekarang? 25. 25 ya? Semuanya itu? Enggak, kalau cabai rawit merah masih lumayan mah 440. Yang apa bumbu dapur yang naik apa? Masih Nggak ada ya? Standar ya? Pentangnya naik rawit. Yang lain mah turun biasa. Meski harga cabai stabil, namun beberapa kebutuhan warga mengalami kenaikan harga, salah satunya kentang. Ariel Meranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Fenomena penculikan anak di Kota Tangerang Selatan masih terjadi. Bahkan pada bulan Agustus 2024, 2 kasus penculikan menimpa murid di sekolah dasar negeri yang berada di Kecamatan Pamulang dan Ciputat. Terbaru, pada 8 September 2024, kasus serupa kembali terjadi dan menimpa seorang anak berusia 11 tahun di Celupang, Kecamatan Serpong Utara. Untuk mengantisipasi peristiwa serupa tidak terulang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan akan mempertebal pengamanan dan meminta pengawasan pihak sekolah dan orang tua demi keselamatan anak saat pulang sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menambah pemasangan kamera pengintai di areal sekolah. Pertama kita prihatinnya dengan kejadian ini, ada beberapa sekolah yang melaporkan siswanya menjadi korban penculikan, walaupun sudah dikembalikan lagi, sudah pulang lagi ke rumahnya. Nah, untuk antisipasi hal itu sebagai pencegahan ke depan, terus juga penanganan yang korban yang kejadian kemarin, ya kita sudah antisipasi juga. Dari minggu kemarin kita bikin himbauan ke sekolah ya, supaya lebih hati-hati lagi, dan harapan kami himbau kepala sekolah untuk menghimbau orang tua siswa. Nah, kemarin kami sampaikan juga agar kepala sekolah mengundang orang tua melalui komite untuk menyampaikan supaya ya hal semacam ini tidak terjadi lagi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga meminta kepada pihak sekolah untuk meningkatkan kepekaan dalam mewaspadai terhadap keberadaan orang asing atau orang yang mencurigakan berada di lokasi penjemputan anak. Ariel Maranus dan Syabudin Natar melaporkan dari Tangerang Selatan. Menjelang peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad, warga memanfaatkan momen dengan membentuk hiasan yang biasa disebut panjang mulut. Panjang Maulud biasanya digunakan masyarakat Banten untuk diarak dengan disimpan sembako, makanan dan peralatan sholat, kemudian akan dibagikan ke masyarakat. Haris, warga Lopang Kota Serang, membuat hiasan Maulud berbentuk burung elang dan perahu dibuat seorang diri. Banyak masyarakat dari luar daerah banyak yang memesan kepadanya, seperti dari Cilegon, Lebak, dan Pandeglang. Harga yang ia tawarkan tergantung dari kesulitan pembuatan dan bahan kayu yang terpakai, seperti bentuk burung elang seharga Rp500.000 dan perahu Rp800.000. Pak, jualan ini udah berapa lama sih, Pak? Sampai 5 tahun kan, Pak. 5 tahun. Ya semenjak COVID aja sih, Pak.
Covid kan 2 tahun, kita mau mulai jualan. Ini dari jualan ini modalnya berapa ya Pak? Kalau modal awal palingnya 5 jutaan hampir sama 7 juta. Sampai 7 juta. Keuntungannya berapa Pak dari jualan ini? Ya keuntungannya paling juga 20% ya, 20% ya. Dari modal awal Dari itu. modal itu. Pengrajin hiasan maulud setiap tahunnya selalu bertambah, bahkan selalu ramai pembeli. Para pedagang biasanya berjualan hingga habisnya masa maulud penanggalan Islam. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.